Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Adita Firya, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Saya sebagai observer Dan saya Rian Sukmaya sebagai coach. Dan saya Riandika Hidayat sebagai kuci. Oke Pak. Selamat pagi Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya Pak? Oh iya betul Pak, rencananya hari ini saya melakukan coaching terhadap rekan saya. Katanya beliau mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya Pak. Oke, baiklah. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai coaching yang Bapak lakukan. Dengan senang hati Pak, karena itu sangat membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Pak. Ya, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Pak, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching dan sudah menerapkan kegiatan prinsip coaching dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Pak, ya siap Pak. Ya Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Siap Pak, berkenan. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus sekali Pak, nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak. Iya Pak, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat Pak. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati kedua kompetensi tersebut. Iya Pak, siap. Untuk indikator kecapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri Pak. Baiklah, kalau begitu nanti setelah ini melakukan coaching, semangat ya Pak, semoga berhasil. Siap Pak. Assalamualaikum Pak Rian Sukmaya. Waalaikumsalam Pak, silakan. Ada apa Pak? Boleh saya meminta waktunya untuk mengobrol sebentar Pak? Wah tentu saja Pak, dengan senang hati. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, saya senang sekali Pak Rian mau bercerita dengan saya. Begini Pak, akhir-akhir ini di kelas ya dan di lapangan ada beberapa siswa yang tidak memakai pakaian olahraga, ya, beralasan tidak membawa, terus lupa gitu. Jadi bagaimana Pak saya menghadapi situasi ini Pak? Oh begitu ya permasalahannya. Kira-kira yang Bapak Rian harapkan dari obrolan kita hari ini seperti apa Pak? Saya berharap Pak mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Seperti itu Pak. Baik, jika obrolan kita hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak Rian hadapi ataupun itu ya, apakah Bapak bersedia menjalankannya? Oke, itu saja Pak, saya bersedia Pak. Oke, baik. Bisakah Bapak ceritakan permasalahan yang sedang Bapak hadapi saat ini Pak? Oke, jadi begini Pak, ketika pada saat jam pembelajaran olahraga itu murid-murid harus menggunakan pakaian olahraga. Nah, ada sebagian siswa yang tidak membawa pakaian olahraga beralasan katanya lupa, ya, terus tidak lihat jadwal, ya seperti itu Pak. Jadi masalahnya pas pelajaran olahraga ada beberapa murid Bapak yang tidak membawa baju olahraga gitu Pak ya? Iya betul Pak. Apa yang membuat murid Bapak saat pelajaran Bapak itu tidak memakai pakaian olahraga padahal kan sudah terjadwal Pak? Oke, begini Pak, ya, jadi untuk pembelajaran itu mereka seperti kurang menarik Pak, dengan
apa pembelajaran olahraga saya Pak, seperti itu. Kira-kira apa penyebab utamanya Pak? Kenapa mereka seperti itu? Oke, sepertinya metode pembelajaran saya Pak kurang menarik Pak. Sejauh ini bagaimana sih metode yang Bapak Rian gunakan saat mengajar? Oke, untuk metode yang saya gunakan Pak, biasanya saya membagi kelompok untuk murid-murid ya, karena di pembelajaran olahraga itu kan ada permainan sepak bola, bola voli, bola basket, itu harus berkelompok. Nah, biasanya saya menggunakan metode kelompok itu Pak. Ya. Kira-kira ini Pak, menurut Pak Rian apakah metode itu sudah efektif untuk murid-murid Bapak? Oke, menurut saya itu metodenya Pak kurang menarik sepertinya ya, sehingga mereka tidak beralasan, tidak membawa pakaian olahraga atau seperti apa. Sepertinya mereka menjadi apa ya, alasan lah Pak, seperti itu. Ya. Baik, jadi kalau boleh saya simpulkan penyebab dari permasalahan Pak Rian ini, murid ada yang bosan gitu ya Pak ya, ada yang tidak tertarik, kemudian ada juga mungkin tidak ada yang suka dengan sepak bola ataupun olahraga lainnya, sehingga mereka beralasan tidak maulah membawa baju olahraga. Kira-kira seperti itu Pak ya? Ya betul Pak, seperti itu. Kira-kira ini Pak, apa yang dapat Pak Rian lakukan ya untuk mengatasi hal tersebut? Sepertinya saya harus mengubah metode yang berkelompok tadi Pak, seperti itu. Itu keputusan yang sangat bagus Pak Rian ya. Lalu sekarang apa rencana yang akan Bapak Rian lakukan? Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang lebih variatif Pak, yang lebih menarik murid untuk mengikuti pembelajaran, supaya tidak beralasan tidak membawa pakaian olahraga Pak. Itu sudah bagus Pak. Selain itu, hal apa lagi yang Bapak akan lakukan? Oke, saya akan menayangkan video-video pembelajaran mungkin Pak. Mungkin ada sebagian anak yang kurang untuk praktek ya, mereka lebih melihat video mungkin ya, lebih menariknya. Saya akan menerapkan seperti itu, seperti permainan sepak bola ya, nanti dimunculkan, ditayangkan video pertandingan sepak bola seperti ya, mungkin fans mereka seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi itu Ya. supaya lebih menarik mereka. Wah, itu ide yang sangat menarik Pak. Itu kira-kira kapan Pak akan Pak Rian lakukan itu rencana tersebut? Rencana saya secepatnya akan saya lakukan Pak, di minggu-minggu ini atau besok lusa ketika ada pembelajaran olahraga Pak. Iya. Baik Pak Rian. Setelah kita ngobrol sampai sejauh ini nih, kesimpulan apa sih yang udah Bapak dapatkan dengan obrolan kita ini? Alhamdulillah Pak, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Baik Pak. Sekarang Pak Rian sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Apakah Pak Rian sudah merasa lebih baik saat ini? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega. Terima kasih Pak atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya. Baik Pak. Saya hanya bisa menjadi pendengar yang baik ya Pak. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi itu bermanfaat, khususnya bagi kita berdua, khususnya juga bagi Pak Rian. Dan Pak Rian harus tetap semangat, teruslah berbuat kebaikan gitu Pak ya. Apa yang tadi Pak Rian rencanakan dalam ide-idenya itu mudah-mudahan segera terlaksana, sehingga murid-murid Pak Rian itu tertarik dengan pembelajaran yang Pak Rian laksanakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya izin pamit dulu ya Pak. Ada potongan Pak Rian. Bagaimana keadaannya Pak? Sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah lega Pak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya Pak. Terus apa lagi Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Pak, dan senang bisa menerapkannya gitu Pak. Alhamdulillah, saya sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah lengkap, sudah Bapak terapkan tadi. Iya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching Pak. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching yang tadi Pak?
Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Oh iya Pak, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan melakukan proses coaching ini. Iya Pak, terima kasih sekali lagi atas pengamatannya dan masukannya Pak. Ada lagi yang bisa yang Bapak boleh bicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan diskusi ini ya Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Demikian proses observasi saya dengan Pak Rian dan Pak Rian Dika. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, semoga berhasil. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Pak Rian, silakan dulu. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Apakah Bapak bisa menemani saya untuk mengobrol Pak? Ya tentu saja bisa Pak, boleh Pak. Dengan senang hati. Terima kasih Pak. Kalau begitu. Begini Pak, akhir-akhir ini terutama pas pembelajaran bahasa Indonesia ya Pak ya, saya sering mengalami dan melihat anak-anak itu kurang rajin Pak dalam menulis. Oh begitu ya Pak Rian. Kira-kira apa yang Pak Rian harapkan dari obrolan kita sekarang ini? Saya berharap Pak, Bapak bisa memberikan ataupun saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi agar murid saya bisa lebih rajin Pak, tidak mengabaikan tugas yang saya berikan Pak. Oke. Jika obrolan kita siang hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak sampaikan, apakah Bapak bersedia menjalankannya? Tentu Pak, saya bersedia menjalankannya Pak. Bisakah Bapak ceritakan permasalahan yang Bapak sedang hadapi? Begini Pak, di kelas saya, pas pelajaran saya bahasa Indonesia gitu ya Pak ya, anak-anak itu tidak rajin dalam menulis Pak. Padahal saya selalu mengingatkan bahwa menulis itu adalah hal yang paling penting bagi mereka Pak. Itu Pak. Oh jadi masalahnya beberapa murid tidak malas untuk mengerjakan atau untuk menulis ya Pak ya? Betul Pak, betul sekali itu masalah. Apa yang membuat Bapak di kelas siswa tidak menulis dengan baik itu Pak? Kalau saya perhatikan Pak ya, kebanyakan Pak, murid itu seperti malas Pak dalam menulis. Jadi mereka tidak peduli dengan kegiatan menulis itu Pak. Kira-kira menurut Pak Rian, apa sebabnya beberapa murid di kelas kurang tertarik untuk menulis Pak? Bisa saja yang pertama itu Pak dari penugasan mungkin ya Pak yang terlalu berat. Kemudian yang kedua dari metode mengajar saya yang kurang tepat sehingga kurang menarik perhatian murid-murid di kelas saya terutama pada pelajaran bahasa Indonesia Pak. Bagaimana metode yang Bapak Rian digunakan untuk mengajar di kelas Pak? Selama ini saya menggunakan metode pembelajaran berkelompok Pak. Jadi mereka melakukan diskusi itu secara berkelompok. Kira-kira menurut Pak Rian, apakah metode itu sudah efektif? Kalau di awal-awal sih Pak ya, metode ini yang saya gunakan itu tertarik atau menarik di kalangan anak-anak, tetapi semakin ke sini mereka itu tidak antusias Pak. Padahal kalau di awal itu mereka sangat antusias, tapi dalam beberapa minggu ini mereka sepertinya mulai bosan dengan metode yang saya ajarkan gitu. Baiklah Pak Rian, jadi kalau boleh saya simpulkan, penyebab dari Pak Rian ini karena murid mulai bosan dengan kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas, sehingga berpengaruh pada motivasi belajar mereka dan menyebabkan mereka tidak mau menulis. Betul seperti itu Pak? Betul Pak, betul sekali, betul keadaannya seperti itu. Kira-kira solusi apa yang Pak Rian lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin yang pertama ya Pak, saya akan lebih memberikan tugas yang lebih ringan, kemudian mengubah metode mengajar saya Pak. Keputusan yang sangat baik Pak Rian. Lalu sekarang apa rencana yang Pak Rian akan lakukan? Yang pertama, mungkin saya akan mengubah dulu dari metode mengajar saya menjadi lebih variatif. Tentunya itu harus menyenangkan murid-murid Pak, sehingga mereka termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya Pak. Luar biasa sekali Pak. Selain itu, hal apa yang Pak Rian lakukan? Saya akan menambahkan menambahkan beberapa media lah ke dalam pembelajaran. Jadi
saat pembelajaran bahasa Indonesia tidak monoton. Jadi anak itu nanti akan saya ajak untuk menonton ataupun misalnya menggunakan media-media yang menarik lah untuk pembelajaran gitu, Pak. Wah, itu ide yang sangat menarik Pak Rian. Dengan minat kapan kira-kira Pak Rian akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melaksanakannya sesegera mungkin, Pak. Mungkin dalam beberapa hari ke depan. Baiklah Pak Rian, setelah obrolan kita siang hari ini, kesimpulan apa yang Pak Rian dapatkan? Oke, tentu ya Pak ya, dari obrolan ini saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya harus lebih peka terhadap kebutuhan murid di kelas saya. Kemudian saya juga akan menerapkan metode mengajar yang variatif, menyenangkan, kemudian menggunakan berbagai media sehingga murid-murid itu akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang saya lakukan dan yang saya berikan. Ya, baik sekali Pak Rian. Sekarang Pak Rian sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak yang sedang dialami ya Pak. Apakah Pak Rian sudah merasa lebih baik saat ini? Saat ini perasaan saya lebih baik Pak, karena saya sudah menemukan solusi gitu Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Untuk pembelajarannya sangat bagus Pak ya. Mungkin motivasi saya, support saya buat pembelajaran di kelas lebih menyenangkan lagi Pak ya. Terima kasih Pak, alhamdulillah saya senang sekali. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Terima kasih sekali. Ya sama-sama Pak Rian. Saya izin dulu Pak. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam Pak Imam. Permisi Pak, bolehkah saya minta waktunya untuk mengobrol sebentar? Ya tentu saja Pak Imam, dengan senang hati. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya juga senang sekali Pak Imam mau bercerita dengan saya. Begini Pak, akhir-akhir ini di pembelajaran saya khususnya di pembelajaran PJOK, beberapa murid tidak menggunakan sepatu setiap pembelajaran olahraga. Saya bingung menghadapi situasi ini Pak. Oh begitu ya Pak Imam. Kira-kira yang Pak Imam harapkan dari obrolan kita hari ini apa Pak? Saya berharap saya bisa mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi agar murid saya tidak mengabaikan atau tidak menggunakan sepatu saat berolahraga. Oke. Jika obrolan kita hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang Pak Imam hadapi, apakah Pak Imam bersedia menjalankannya? Ya, tentu saja Pak. Oke. Bisakah Bapak ceritakan permasalahan yang sedang Bapak hadapi? Begini Pak, di kelas saya beberapa murid tidak menggunakan sepatu ketika pembelajaran olahraga. Nah, padahal saya selalu mengingatkan kesepakatan kelas sebelum pembelajaran untuk menggunakan pakaian olahraga dan sepatu olahraga. Dan sangat berbahaya untuk keselamatan dirinya juga Pak. Oh ya, jadi masalahnya bagian siswa ya murid Pak Imam tidak memakai sepatu olahraga pada saat pembelajaran olahraga. Ya. Pak Imam kira-kira bisa menceritakan penyebabnya Pak? Kalau saya perhatikan sih Pak, beberapa murid saya itu seperti acuh ya, tidak menggubris menggunakan sepatu saat pembelajaran olahraga. Kira-kira menurut Pak Imam penyebab dari murid Bapak itu tidak menggubris itu apa Pak? Nah, bisa jadi karena metode pengajar saya Pak kurang inovatif, atraktif dan ya membosankan mungkin Pak. Ya, memang Pak Imam metode yang diajarkan Pak Imam itu bagaimana? Kalau di awal saya biasanya mengajak murid ya bekerja ya dengan instruksi, terus dengan pembagian kelompok begitu Pak. Apakah kira-kira menurut Pak Imam itu sudah efektif atau belum Pak? Kalau di awal kegiatan pembelajaran ya mereka tertarik dan sangat antusias, dan dalam beberapa minggu ini mereka sepertinya mulai bosan Pak. Oh, itu ya Pak. Jadi permasalahan Pak Imam ya karena murid mungkin kurang tertarik sehingga tidak membawa sepatu ya olahraga atau tidak memakai sepatu olahraga itu ya Pak ya. Jadi berpengaruh terhadap
pembelajaran ya. Seperti itu Pak. Ya Pak, memang seperti itu Pak, betul sekali. Ya. Kira-kira solusi apa yang dapat Pak Imam lakukan untuk mengatasi itu Pak? Sepertinya saya harus mengubah metode mengajar saya Pak. Keputusan yang sangat baik ya Pak kalau kayak gitu. Sekarang rencana Pak Imam apa yang Pak Imam akan lakukan? Saya akan merencanakan metode pengajaran lebih variatif dan tentunya menyenangkan bagi murid dan inovatif ya Pak. Oke, selain itu Pak ada lagi? Saya akan memberikan kebebasan kepada murid saya untuk apa istilahnya, mengekspresikan sesuai dengan bakat dan minat murid saya Pak. Iya, itu sangat menarik sekali ya Pak. Kira-kira Pak Imam kapan mau melaksanakannya itu? Saya akan segera melaksanakan dalam waktu secepatnya Pak. Oke, baik Pak Imam, setelah obrolan kita hari ini, kesimpulan yang Pak Imam dapatkan bagaimana Pak? Ya Pak, saya sangat dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Saya harus lebih peka dengan kebutuhan murid-murid saya di kelas Pak, yang di lapangan. Oke, baik Pak Imam, sekarang Pak Imam sudah mendapatkan solusinya ya. Apakah Pak Imam sudah merasa lega Pak? Alhamdulillah Pak, sudah lega. Oke, kalau seperti itu pesan dari saya Pak, tetap semangat ya. Jangan sampai Pak Imam mengeluh ya. Pokoknya kedepannya harus lebih percaya diri lagi ya Pak ya, untuk jangan sampai terkendala hal murid yang tidak membawa sepatu olahraga sampai mengganggu pembelajaran. Itu Pak Imam ya. Terima kasih Pak Imam ya sudah mau bercerita dengan saya Pak. Sama-sama Pak, saya izin Pak. Ya. Terima kasih Bapak.